Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Jika kamu sedang mendengar ini dan merasa hidupmu mentok, kamu tidak sendirian. Hari ini kita akan bicara dari hati ke hati. Mengapa kita bisa merasa mentok, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, dan langkah-langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini untuk membuka jalan baru. Dengarkan baik-baik, dan izinkan dirimu menerima kata-kata ini seperti sahabat yang menepuk punggungmu. 1. Mengapa kita merasa mentok? Perasaan mentok bukan semata karena luar, pekerjaan, hubungan, atau kondisi finansial. Seringkali itu adalah sinyal batin. Otak kita lelah, harapan kita tidak sesuai kenyataan, atau identitas lama kita tidak lagi cocok. Ketika apa yang kita kerjakan tidak selaras dengan siapa kita sebenarnya, maka setiap usaha terasa berat, seperti mengayuh perahu yang terikat pada batu besar. Kadang juga ekspektasi yang terlalu tinggi membuat kita merasa gagal, padahal kita sedang berada pada tahap transisi. Penting untuk tahu, mentok itu bukan kegagalan permanen, itu adalah titik evaluasi. 2. Apa yang terjadi di dalam? Di dalam, ada dua hal besar yang bertabrakan, rasa takut dan kenyataan. Takut gagal membuat kita berhenti mencoba. Rasa aman membuat kita bertahan di zona nyaman yang rapuh. Di sisi lain, kenyataan menuntut aksi. Ketika keduanya tidak selaras, muncul kebingungan, frustasi, dan kelelahan emosi. Ini mempengaruhi energi, pola tidur, dan kemampuan kita membuat keputusan sederhana. Menyadari ini adalah langkah pertama, memberi nama pada apa yang kita rasakan, membersihkan kebingungan itu sedikit demi sedikit. 3. Cara praktis membuka jalan. Berikut beberapa langkah konkret yang bisa kamu praktekkan malam ini atau besok pagi. Berhenti sejenak dan beri nama. Duduk 5 menit, catat satu kalimat. Saya merasa mentok karena blank. Beri kata yang spesifik, misal takut, lelah, bingung arah, atau kosong. Menyebutkan membantu otak mengorganisir solusi. Pisahkan fakta dari cerita. Tulis 2 kolom, fakta, apa yang nyata, saya di posisi X, penghasilan Y, dan cerita, narasi yang kamu ceritakan pada diri sendiri. Saya gagal karena blank. Banyak kecemasan lahir dari cerita, bukan fakta. Ubah cerita itu menjadi pertanyaan yang membantu. Apa bukti bahwa ini selalu gagal, dan apa langkah kecil yang bisa saya coba? Langkah kecil, bukan lompatan besar. Pilih satu tindakan kecil yang bisa dilakukan dalam 24 jam. Kirim satu pesan, baca satu artikel, hubungi satu teman, atau berjalan 15 menit. Aksi kecil merusak stagnasi. Atur ulang prioritas dengan kompas nilai. Tanyakan, apa yang paling penting untuk saya sekarang? Kesehatan, keluarga, kreativitas, atau kebebasan waktu? Ketika keputusan selaras dengan nilai, energi kembali. Buat ruang eksperimen. Permisi dirimu mencoba tanpa menjamin hasil. Jadikan 30 hari eksperimen kecil. Coba hobi baru, kerjakan proyek mini, atau ubah rutinitas pagi. Eksperimen mengurangi tekanan hasil dan menambah informasi. Jaga tubuhmu. Tidur, makan, dan gerak mempengaruhi mood lebih dari yang kita kira. Perbaiki pola tidur sedikit saja. Itu akan membuat keputusan lebih mudah. 4. Mengubah perspektif, mentok sebagai gerbang. Mentok bisa jadi gerbang ketika sesuatu harus rusak agar sesuatu yang baru lahir. Bayangkan pohon yang merontokkan daun di musim gugur. Bukan akhir, melainkan persiapan untuk musim baru. Sama halnya dengan dirimu. Di balik kebingungan sering ada kesempatan munculnya visi yang lebih jernih. Tugas kita bukan menghindari rasa mentok, tapi memakainya sebagai guru yang menunjukkan apa yang perlu dilepaskan. 5. Kesabaran dan kompas waktu. Perubahan sejati butuh waktu. Jangan menilai progres dengan tolok ukur sempurna. Lihat pengembangan kecil. Kamu lebih tenang,
Kamu membuat satu langkah baru, atau kamu sekarang paham apa yang tidak ingin kamu lakukan lagi. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Penutup dan ajakan praktis. Sekarang ambil kertas dan tulis satu hal kecil yang akan kamu lakukan dalam 24 jam ke depan. Sesuatu yang jika kamu lakukan, hari ini akan terasa sedikit lebih ringan. Ingatkan dirimu, ini bukan tentang seberapa cepat, tapi tentang seberapa konsisten. Bila kamu ingin, simpan catatan harian 7 hari. Tuliskan satu perasaan dan satu aksi setiap hari. Nanti, lihat perubahannya. Akhiri dengan nafas panjang. Tarik, tahan sebentar, hembus. Katakan pada dirimu, aku sedang dalam proses. Aku cukup. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberi waktu untuk dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, terima kasih.